Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Nifa dengan NIM B1B1222053. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Berikut materi penjelasannya. Materi yang pertama yaitu transfer keuangan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Nah, sistem transfer keuangan ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem sentralis yang ditetapkan era sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Artinya sebelum pemerintah pusat mengalokasikan dana ke daerah didasarkan pada Undang-Undang 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pembagian keuangan antara pusat dan daerah itu didasarkan pada kategori, yaitu yang pertama ada pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan. Nah, ini meliputi pajak, royalti, dan pungutan yang semula dikenakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pemerintah daerah. Yang kedua ada subsidi. Nah, ini ada beberapa macam subsidi yang dibayar oleh pemerintah pusat kepada daerah. Yang pertama ada subsidi otonom yang meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian ada bentuk pungutan daerah tingkat 1 dan bantuan kabupaten atas dasar jumlah penduduk per kapita dan jumlah alokasi masing-masing daerah. Kemudian ada bantuan pembangunan SD dan bantuan sarana kesehatan serta bantuan atau subsidi desa. Nah, yang ketiga ada pembiayaan sektoral. Sebagai tambahan terhadap subsidi atau bantuan, ada sejumlah pengeluaran yang cukup berarti dalam penganggaran pemerintah pusat untuk proyek daerah dan dilaksanakan oleh dinas-dinas provinsi. Yang terakhir ada pinjaman, di mana pinjaman ini sebagai dana pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama sekali berupa instruksi presiden atau Inpres pasar untuk program perbaikan kampung. Selanjutnya yang kedua ada sistem desentralis, di mana dana transfer dari pusat ke daerah sejak diberlakukannya sistem desentralis dengan sistem otonomi daerahnya, maka dana transfer ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, yang pertama itu ada dana perimbangan dari pusat ke daerah, di mana dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK demi untuk mengurangi kesenjangan antara daerah sesuai dengan haknya masing-masing. Yang kedua ada dana otonomi khusus, di mana otonomi khusus ini adalah kewenangan yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah masing-masing. Untuk materi yang kedua ada usaha pajak dan kebutuhan fisikal, atau yang dapat disebut dengan tax effort dan physical need. Usaha pajak ini merupakan jumlah pajak yang sungguh-sungguh dan dapat dikumpulkan oleh kantor pajak dilawankan terhadap potensi pajak, atau dimaksud dengan tax capacity sama dengan tax potential, yaitu sejumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak atau tax base. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak ini disebut kinerja pajak atau tax performance, karena semua warga dalam negara itu berhak menikmati barang publik dan sejenisnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang tersebut disebut dengan kebutuhan fisikal atau physical need. Nah, kebutuhan fisikal ini dapat pula diartikan sebagai kebutuhan biaya pemeliharaan untuk prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan, dan pusat kesehatan. Baiklah, untuk materi yang ketiga ada pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah ini merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pemerintah pusat itu memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali dana di daerah masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Nah, pendapatan daerah ini memiliki dasar hukum, yaitu kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya dalam PP Peraturan Perundang-undangan Nomor 65 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Jadi berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, pendapatan pemerintah daerah itu diberikan wewenang untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 retribusi. Hal ini tuh didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir seluruh daerah dan merupakan jenis pungutan yang teoritis dan praktis. Merupakan pungutan yang baik selain jenis pajak non-retribusi tersebut. Pemerintah daerah diberi kewenangan memungut pajak dan retribusi lainnya, kecuali pemerintahan provinsi, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Baiklah, selanjutnya untuk materi yang terakhir ada dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jadi kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di samping dana pertimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi yang penggunaannya itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini berarti hubungan desentralisasi dan tugas pembantuan itu pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaan dana yang dialokasikan. Yang pertama itu adalah dekonsentrasi, di mana dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Dalam pelaksanaannya itu instansi yang melaksanakan adalah dinas provinsi sebagai perangkat pemerintahan daerah provinsi. Yang kedua ada tugas pembantuan, di mana pendanaan dalam rangka tugas pembantuan itu dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota atas beban APBN atau anggaran pendapatan belanja negara dan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dalam daerah tersebut. Kesimpulan pada materi kali ini itu bahwasannya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu sebelumnya. Hal ini itu terlihat dari pemerintah pusat yang menyerahkan beberapa sumber pajak dan retribusi yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD sebagai konsekuensi diadutnya desentralisasi. Otonomi daerah pun merupakan bentuk respon pemerintah terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang diamanatkan oleh pemerintah, penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ini merupakan sinyal bahwasannya kehidupan demokrasi itu telah berkembang di suatu negara dikarenakan memahami kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Desentralisasi ini menjadi salah satu langkah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, terutama daerah yang memiliki kemajemukan. Baiklah, mungkin sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dipergunakan untuk kemajuan pendidikan selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.